A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'du. Surat An-Nisa ayat 157 masih menjelaskan kejelekan kelakuannya kaum Yahudi. Apa diantara kejelekan kaum Yahudi? Mereka selalu ingkar janji. Ingkar janji teh kalakuan Yahudi tong diturutan. Ya, tong ditu jangan suka ingkar janji. Kalau memang kita tidak bisa memenuhi, jangan janji. Mun di urang mah nya, mangga lingi atuh ka bumi, insyaallah ting insyaallah naon teh. Ya Tuhan lingi, mangga insyaallah ting insyaallah naon, ting insyaallah moal ting. Ya, insyaallah we urang mah. Adenya. Jadi jangan dibiasakan janji ini perhatikan oleh kita, ya. Itu kelakuan jeleknya kaum Yahudi. Yahudi itu kalau udah janji, dia itu pasti selalu diingkari, dibongkar janjinya, tidak ditepati. Jadi kalau kita umat Islam hati-hati, wa aufu bil ahdi innal ahda mas'ula kana mas'ula. Di antara perintah Allah, kita wajib memenuhi janji. Kalau kita punya janji sama seseorang, penuhi. Ya, karena itu al-idatu dainun. Janji itu hutang. Hutang kudu dibayar. Kadeknya di mana jumlah janji, usahakan penuhi, jangan diingkari. Nah, ini karena Yahudi ini dia suka ingkar, selalu ingkar, membongkar akan janji. Perjanjian mereka akhirnya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilaknat, Allah murka. Siapa saja yang punya kelakuan seperti Yahudi, Allah murka. Bukan hanya Yahudi, siapa saja. Ya, siapa saja kelakuannya seperti kelakuan Yahudi, Allah Salah satu kelakuan Yahudi yang jelek itu apa? Ingkar janji. Jangan dibiasakan, ya, jangan dibiasakan. Itu akhlak jelek, bahkan tanda orang munafik, tanda orang yang dibenci oleh Allah. Allah benci kepada orang munafik. Salah satu tandanya selalu ingkar janji. Nah, ini orang-orang kafir atau orang-orang Yahudi ini dilaknat oleh Allah dengan sebab membongkar akan perjanjian mereka. Dan dengan sebab kufurnya mereka kepada ayat-ayat Allah, dan dengan sebab membunuhnya mereka kepada para nabi, dengan tidak ada hak. Nabi dibunuh, para nabi wanian, ya, tusiun para nabi nu aragung kakasih Allah dibunuh ku Yahudi. Hati-hati ya, jangan sampai kita seperti kelakuan Yahudi. Kemudian dengan sebab ucapan mereka kepada baginda Nabi Muhammad SAW, apa yang diucapkan oleh mereka? Qulubuna ghuluf. Hati-hati kami semua sudah tertutup, tidak bisa itu menampung ucapanmu. Dengan sebab demikian, karena mereka selalu ingkar janji, kufur atas ayat Allah, berani membunuh para nabi dan berucap yang tidak benar, bal taba'allahu 'alaiha bi kufrihim. Akibatnya bahkan telah menyegel Allah alaiha kepada itu qulub bi kufrim, dengan sebab kekufuran mereka. Artinya dosa itu kalau terus dilakukan, tidak mau tobat, bisa mengakibatkan hatinya dikunci oleh Allah, digembok hatinya. Kalau sudah digembok oleh Allah, sulit itu nasihat masuk ke dalam hati, sulit. Hare-hare we teu nyambung, teu bisa asup. Nasihat Quran teu bisa asup, nasihat hadis teu bisa asup kan hatena. Kenapa? Dia sudah dikunci hatinya oleh Allah. Bahaya itu. Orang tidak mau menerima nasihat itu orang bahaya, orang celaka. Ya. Di antara orang celaka itu orang yang tidak mau menerima
Nasihat, diberi nasihat, hare-hare weh, itu bisa asup kena hati, asup katuhu keluar kenca, gitu weh. Apa penyebabnya? Mereka seperti itu. Oleh Allah dikunci, digembok hatinya karena mereka tidak mau bertobat kepada Allah. Sudah melakukan dosa, terus menerus berbuat dosa. Lain buru-buru tobat ke daroraka teh. Nah, orang diajarnya, ada orang jelema biasa atau kelas umum, kelas awam, diajar di mana geus doraka buru-buru tobat. Kumaha buya da doraka deui tobat deui we daun esena. Ya, ayo kana doraka na getol, kana tobat geus getol we. Ya, geus doraka tobat deui, doraka tobat deui. Itu we geus kelas urang mah. Jangan terus-menerus di dalam maksiat, cepat-cepat bertobat kepada Allah. Ya, at-ta'ibu minadz-dzanbi kaman la dzanbalah. Orang yang taubat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Yang paling bahaya tidak mau tobat, terus saja melakukan maksiat, tidak mau bertobat. Nah, itu dia khawatirkan nantinya nasibnya kayak Yahudi, oleh Allah digembok hatinya dikunci sehingga sulit untuk menerima nasihat. Tidak bisa we asup didalilan mental we. Na'udzubillah min dzalik ya. Hati-hati. Nah, ini pelajaran untuk kita sekalian ya, pelajaran untuk kita sekalian. Kalau kita sudah melakukan dosa, cepat-cepat bertobat kepada Allah. Jangan sampai nanti hatinya digembok oleh Allah, hatinya dikunci oleh Allah sehingga sulit untuk menerima kebenaran. Diarahkan karena berat mong kumakuring dah, geus kumakuring dah. Tungtungna cilaka geus kumakuring mah. Lain kumaha aturan Gusti. Dah, nya siap-siap we cilaka kena teh. Di mana hirupna kumaha kuring gitu. Teu daek nuturkeun aturan Allah. Fala yu'minuna illa qalila, maka tidak beriman mereka kecuali hanya yang sedikit yang beriman dari mereka. Kenapa? Karena mereka telah mengingkari akan karena mereka kufur terhadap ayat-ayat Allah, karena mereka membunuh para nabi dengan tidak ada hak, karena mereka berucap yang tidak benar. Akhirnya oleh Allah hatinya dikunci. Nah, mudah-mudahan hati orang dibukakan ku Allah ya. Kenapa? Kalau nasihat sudah masuk hati itu beda nanti ya, akan ada perubahan. Berubah itu akhlaknya ketika nasihat masuk ke dalam hati. Ketika nasihat baru masuk telinga, belum sampai hati, ya tidak berubah. Ya, tidak berubah kelakuannya seperti itu. Karena belum masuk ke dalam hati. Ketika masuk ke dalam hati, al ilmu yurithul hal wal hal yurithul amal, kata Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Ilmu itu menimbulkan kepada keadaan hati, merubah tingkah laku hati orang teh juga sadar. Ketika hati ilmu masuk ke dalam hati, cahaya ilmu masuk juga sadar, mengakui kesalahan, menyesali, bertobat ketika ilmu tersebut masuk ke dalam hati. Nah, ini harus kita berusaha bagaimana caranya agar ilmu kita masuk ke dalam hati kita. Ya, caranya harus bertobat kepada Allah ya. Bertobat, sesali terus. Jangan terus menerus di dalam berbuat dosa. Sudah berbuat dosa, cepat-cepat bertobat. Ada kelas orang mah kitu. Khalatu amalan sholihan wa akhara sayyi'an. Karek ningali Quran, geus ningali nu haram deui keluar ti Quran. Keluar ti hadis talim geus ningali nu haram deui, karek ningali Quran. Karek ngadengekeun Quran, geus ngadengekeun nu haram deui balik ka imah teh. Karek ningali Quran, ngadengekeun nasihat, geus ngadengekeun nu teu pararuguh deui di ka imah teh. Karek maca nu bener, maca Quran. Keluar ti pengajian, ngomongkeun nu teu bener deui. Heuh eta kelas urang gitu teh. Tah kelas nu kitu mah wayahna kudu getol tobatna. Kudu getol sudah melakukan salah cepat-cepat. Allah itu sangat sayang terhadap hambanya. Siapa saja yang berbuat kesalahan, yang berbuat dosa, pasti Allah ampuni dosanya. Siapa saja selagi dia ada di dunia, selagi dia hidup di dunia, Allah buka pintu taubat 24 jam. Rek iraha tobatna diterima ku Allah. Di jam 10 penting, jam 2 penting, jam 3 penting, rek beurang rek iraha asalnya an tobatna pasti ditampi ku Allah Subhanahu
wa ta'ala. Saking sayangnya Allah kepada kita. Allah itu pemaaf, Ghafurur Rahim. Liman taba, Ghafurur Rahimnya Allah itu. Wa inni laghaffarun liman taba. Ya, Allah itu maha pengampun bagi orang yang mau bertaubat. Nah, kewajiban kita ketika kita melakukan dosa, kita wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mengapa mereka dilaknat oleh Allah? Wa bi kufrihim, dan dengan sebab kufurnya mereka kepada Nabi Isa alaihissalam. Mereka tidak percaya kepada kerasulan Nabi Isa alaihissalam. Kaum Yahudi menghina kepada Nabi Isa. Kalau kita umat Islam wajib memuliakan kepada Nabi Isa. Kita wajib memuliakan kepada seluruh para Rasul Allah, seluruh para Nabi Allah. Wajib kita muliakan, wajib kita imani, wajib kita cintai. Wajib. Ketika ada satu Rasul yang tidak kita imani, tidak sah itu imannya. Ya, kita ini umat Islam alhamdulillah. Kita menghargai seluruh Nabi Allah, seluruh Rasul Allah, karena mereka para kekasih Allah. Nah, kaum Yahudi mereka sudah ya membunuh para nabi pada zamannya, lalu mereka tidak mengimani kepada Nabi Isa alaihis. Bahkan mereka menuduh kepada ibu Maryam. Siti Maryam ini waliyatullah, kekasih Allah, perempuan kekasih Allah, di antaranya Siti Maryam. Luar biasa Siti Maryam ini, dari kecil luar biasa. Banyak kejadian yang luar biasa ya. Kekasih Allah. Dituduh oleh mereka, dituduh zina oleh kaum Yahudi. Menuduh wah pelacur dituduh. Itu Siti Maryam radhiyallahu anha, kekasih Allah ini. Dituduh oleh kaum Yahudi dia itu pelacur. Pedah naon? Keluar Nabi Isa tengah ngera Rama. Allah kuasa. Nabi Adam wae tengah ibu Rama, komo ieu mah bapana hungkul. Nah, itu hati-hati ya, jangan sampai kita gampang menuduh kepada orang lain. Kita mah euy bapaan euy, ulah wakan udah tuduh. Kudu tabayun heula nya. Jangan sampai ya, kita ikuti akhlak jeleknya kaum Yahudi ya. Nah, dengan sebab ucapan mereka kepada Siti Maryam dengan dusta yang sangat besar, yaitu dengan menuduh Siti Maryam zina. Dengan apa lagi sebabnya mereka dilaknat oleh Allah, diusir dari rahmat Allah ya, dihinakan oleh Allah dengan sebab ucapan mereka, sesungguhnya kami semua telah membunuh Masih Isa putranya Maryam, Rasulullah yang menjadi utusan Allah. Pada sangkaan mereka menganggap Nabi Isa ini sudah dibunuh. Maka Allah menjawab atas tuduhan mereka ya, tuduhan bohong mereka atas dibunuhnya Nabi Isa. Allah sendiri langsung jawab, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka itu sebenarnya tidak membunuh Isa, mereka tidak menyalib Isa, tapi diserupakan yang dibunuh kepada Nabi Isa. Yang dibunuh itu bukannya Nabi Isa, teman mereka yang ketika masuk ke tempat tersebut, keluar dari situ ya, dari tempat tersebut mukanya Nabi Isa, badannya bukan. Itu Allah kuasa untuk menyelamatkan kekasihnya. Nabi Isa-nya diangkat ke langit, ada di langit kedua. Jadi Nabi Isa masih hidup sampai sekarang, masih hidup sekarang. Nanti juga di akhir zaman sebelum kiamat Nabi Isa akan tuh untuk membunuh Dajjal ya. Itu wajib kita imani. Hati-hati, jangan salah mengimani kepada Nabi Isa, bahwa Nabi Isa masih hidup. Itu keimanan umat Islam, seperti itu harus diyakini. Nabi Isa masih hidup, ada di langit kedua ya. Nah, itu yang dibunuh bukan Nabi Isa, teman mereka, hanya diserupakan kepada Nabi Isa. Wa innal ladzina ikhtalafu fi lafi syakkin minhu, bahkan sesungguhnya orang-orang yang berselisih mengenai Nabi Isa, sungguh ada dalam keraguan dari membunuh Nabi Isa. Kata sebagian mereka ketika melihat yang dibunuh, mukanya sih muka Nabi Isa nih, tapi badannya bukan badan Nabi Isa. Kan tahu mereka badannya seperti apa Nabi Isa. Jadi sampai berselisih mereka. Yang lain mengatakan, ini mah Isa yang kita butuh gitu. Ma lahum bihi min ilmin illa tiba'adh-dhanni wa ma qataluhu yaqina. Tidaklah
bagi mereka pengetahuan kecuali mengikuti akan sangkaan, dan tidaklah mereka membunuh kepada Isa, halnya yakin, mereka hanya sangkaan saja. Kata Allah, barrafa'ahu Allahu ilaih, bahkan telah mengangkat kepada Isa. Siapa Allah? Allah ilaih, kepada Allah. Allah yang mengangkat Nabi Isa, diangkat ke langit kedua. Jadi sekarang ada di langit kedua. Nanti ketika sudah akhir zaman, sudah dekat kiamat, sudah keluar Dajjal, nanti Nabi Isa akan turun dari langit, dan beliau menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau memakai syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi keyakinan kita bahwa Nabi Isa masih hidup, belum meninggal, itu menjadi keyakinan umat Islam, umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Allahu azizan hakimah, dan sudah berada Allah azizan adalah yang maha gagah, fi mulki pada kerajaannya, hakiman yang maha bijaksana, fi sunni pada ciptaannya. Gagah Allah, ya, tidak ada yang sulit bagi Allah. Mengangkat Nabi Isa ke langit ya mudah bagi Allah. Ya, mudah bagi, tidak ada yang sulit. Aya sore hese cek jelema, cek Allah mah nu hese, dan Allah kabeh atuh da. Nu nyiptakeunna, nu kagunganana, nu kawasa nya, teu kahalangan ku nanaon, di mana Allah ngersakeun. Wallahu a'lam bishawab, wa ilaihil marji'u wal ma'ab.